Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widesari. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai otonomi daerah sebagai social change and building economy. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Otonomi daerah sendiri mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu adanya dampak positif. 1. Sebagai kebudayaan daerah yang memiliki lebih mudah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah mudah dikelola dan dikembangkan. Terdapatnya efisiensi waktu dan biaya dalam pembangunan. Adanya desentralisasi kekuasaan, meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat daerah, serta memiliki kewenangan daerah kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Kemudian, adanya dampak negatif. Yang pertama, lambatnya daerah miskin untuk berkembang, kurangnya koordinasi antar daerah, munculnya kesenjangan sosial, terjadinya konflik antar daerah karena pengembangan wilayah. Kemudian terdapat pejabat daerah yang bertindak sewenangnya dan mengesampingkan aspirasi rakyat. Yang terakhir, adanya kurangnya pengawasan. Di dalam prinsip menjalankan otonomi daerah, yang pertama itu adanya otonomi seluas-luasnya, yang dimana mengatur segala urusan pemerintahan daerah di semua bidang namun tetap tidak melewati batas tertentu. Yang kedua, adanya prinsip otonomi nyata yang diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasari wewenang, tugas, dan kewajiban supaya dapat terus tumbuh dan berkembang dengan potensi dan ciri khasnya sendiri. Kemudian adanya prinsip otonomi bertanggung jawab. Di dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan prinsip bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dan maksud yang diberikan. Di dalam otonomi daerah terjadi perubahan sosial dan pembangunan ekonomi atau social change and building economy. Perubahan sosial yang pertama itu adanya perubahan sosial positif. Perubahan sosial secara positif akan menghasilkan perubahan yang bersifat cepat dan perubahan secara bersifat lambat. Perubahan sosial dalam hal positif terdapat perencanaan sosial dan menghasilkan pembangunan ekonomi, memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, membentuk pola pikir masyarakat yang lebih maju, terciptanya hal baru yang membantu aktivitas manusia dan munculnya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Serta terciptanya lapangan kerja baru, terciptanya tenaga kerja profesional, aktivitas dan efisiensi kerja meningkat. Sedangkan perubahan sosial dalam sisi negatif yaitu menimbulkan adjustment dari kesalahan yang dilakukan dan status quo, tidak ada proses yang selesai. Memisahkan agama dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Terjadinya faham yang tidak mengakui adanya Tuhan, lebih baik membeli daripada buat sendiri, mengkonsumsi yang seharusnya tidak diperlukan, hidup dengan prestasi dan tensi, menempatkan perempuan dengan urusan publik, dan munculnya perilaku menyimpang. Untuk kemajuan perubahan sosial diawali dengan adanya ide atau gagasan sebagai faktor pendorong untuk terbentuknya community development. Secara otomatis akan terjadinya pembangunan ekonomi. Jikalau perubahan sosial positif, maka pembangunan ekonomi akan semakin maju. Tetapi jika perubahan sosial negatif, maka pembangunan ekonomi akan semakin hancur. Semuanya itu didasari sisi positif ataupun negatif.
Pembangunan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia. Hubungan perubahan sosial dengan pembangunan ekonomi dapat ditemukan pada saat perubahan atau pola pikir masyarakat menghasilkan sekelompok masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan semua orang. Kesejahteraan masyarakat ditandai banyaknya pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat sebagai usaha mendapatkan biaya hidup. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.